Selamat pagi Salih dan Salihah. Apa kabarnya hari ini? Sepertinya semua sehat walafiat ya. Nah, kalau misalkan semuanya sehat walafiat, Bapak ingin kalian menjawab dengan seperti ini. Alhamdulillah, saya sehat. Yes, yes, yes. Gimana? Bisa semua? Kalau Bapak tanya, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, saya sehat. Yes, yes, yes. Nah, alhamdulillah berarti Salih dan Salihah di rumah pada sehat walafiat semua. Nah, kita bertemu lagi pada pertemuan kali ini akan belajar yaitu mata pelajaran PKN. Nah, sebelum itu Bapak akan menjelaskan peraturan sebelum belajar. Yang pertama yaitu berdoa sebelum belajar. Yang kedua, menyimak dan menonton video penjelasan guru dengan tertib. Lalu yang ketiga, mengerjakan tugas yang telah diberikan oleh guru. Nah, agar Salih dan Salihah belajarnya bisa lebih fokus dan juga bisa lebih semangat belajarnya dan juga bisa memperhatikan dengan baik, Bapak punya namanya tepuk-tepukan. Nah, tepuknya ini yaitu namanya tepuk diam. Ada yang pernah mencobanya? Sepertinya pada belum nih. Nah, ya langsung saja ya, kita mulai ya. Bapak akan mencontohkan terlebih dahulu. Oke, tepuk diam. Ku diam, tak bicara. Diam. 1, 2, 3. Hup. Nah, gimana? Semuanya bisa ya? Kita mulai ya. 1, 2, 3. Tepuk diam. Ku diam, tak bicara. Diam. 1, 2, 3. Hup. Nah, karena semuanya sudah duduk rapi, nah, ayo kita mulai pembelajaran hari ini. Tapi jangan lupa kita membaca doa terlebih dahulu. Yuk kita baca berdoa bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Semoga pembelajaran kita hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Nah, Salih dan Salihah, langsung saja kita mulai pembelajaran kita hari ini. Salih dan Salihah, coba perhatikan gambar yang Bapak berikan ini. Nah, gambar ini menjelaskan tentang apa ya kira-kira? Apa? Ya, benar. Gambar ini menceritakan tentang sebuah keluarga yang sedang membersihkan rumah. Tetapi mereka membagi-bagi tugasnya masing-masing. Ada yang membersihkan jendela, kemudian ada yang mengepel, ada yang membersihkan rak buku, lalu ada yang mengelap meja. Nah, Salih dan Salihah, pembelajaran kita hari ini masih berkaitan dengan sebuah tugas. Tetapi bukan hanya tugas membersihkan rumah, tetapi tugas dan peran kita yang bisa kita lakukan ketika kita berada di rumah. Nah, jadi pembelajaran kita hari ini adalah tentang yaitu tugas dan peran anggota keluarga di rumah. Nah, sebelum kita lanjut, kita baca cerita tentang keluarga Dayu terlebih dahulu ya. Yuk kita baca bersama-sama. Keluarga Dayu sedang bercakap-cakap di teras rumah. Mereka bercerita tentang kegiatan yang dilakukan hari itu. Tiba-tiba Dayu teringat kalau ia belum melakukan tugasnya. Tugas Dayu setiap hari adalah menyiram tanaman di halaman rumah. Setiap anggota keluarga mempunyai kewajiban dan hak masing-masing. Hak dan kewajibannya tergantung dari perannya di dalam keluarga. Di dalam keluarga ada ayah, ibu, dan juga anak. Kewajiban ayah melindungi anggota keluarga dan mencari nafkah. Kewajiban ibu merawat anak-anak dan mengurus rumah tangga. Kewajiban anak yaitu menghormati orang tua
dan belajar dengan tekun. Kewajiban anak juga termasuk tugas-tugas yang harus dilakukannya di rumah. Contohnya kewajiban Dayu menyiram tanaman. Nah, selain itu, kita juga baca yuk tentang keluarga Siti. Nah, hari Minggu adalah hari libur. Seluruh anggota keluarga berkumpul di rumah. Seluruh anggota keluarga dapat bekerja sama dengan melakukan pekerjaan rumah tangga. Seperti yang dilakukan keluarga Siti. Pada hari libur, mereka bekerja sama membersihkan rumah dan merawat tanaman. Solih dan Solihah, berdasarkan dua cerita tadi, kita dapat mengetahui bahwa tugas dan peran kita di dalam keluarga itu berbeda-beda. Ayah memiliki perannya masing-masing, kemudian ibu memiliki perannya juga, dan juga kita sebagai seorang anak juga memiliki peran yang berbeda. Peran kita, peran ayah, dan juga peran bunda itu memiliki peran yang beda. Kewajiban dan haknya pun tidak sama. Nah, untuk lebih lanjutnya kita akan lanjut lagi nih pembahasannya. Nah, tugas dan peran anggota keluarga. Setiap anggota keluarga itu mempunyai hak dan kewajiban dengan perannya masing-masing. Ayah berperan sebagai kepala keluarga, kemudian ibu berperan sebagai pendamping kepala keluarga, dan anak berperan sebagai anggota keluarga. Nah, lalu apa aja sih tugas dan peran seorang ayah beserta hak dan kewajibannya? Kewajiban ayah yaitu mencari nafkah dan juga melindungi keluarga. Sedangkan haknya yaitu dihormati dan disayangi anak-anak. Jadi ayah bertugas untuk mencari nafkah. Nah, nafkah ini untuk apa? Untuk kehidupan kita sehari-hari, untuk kita makan, untuk kita membeli pakaian, untuk kita membeli apa lagi? Ya, membeli pulsa untuk pembelajaran online, kemudian juga membeli apa lagi? Membeli jajanan Solih dan Solihah di rumah. Nah, seperti itu dan lain sebagainya, yang semuanya itu merupakan peran dan tugas dari seorang ayah, yaitu mencari nafkah, mencari rezeki untuk kita semua di dalam keluarga. Kemudian juga melindungi keluarga. Peran ayah yaitu melindungi keluarganya dari berbagai macam mara bahaya dan juga dari berbagai macam kejahatan. Dan tentunya haknya sebagai seorang ayah, ayah juga berhak yaitu dihormati oleh kita dan juga disayangi oleh kita anak-anaknya. Nah, selanjutnya tugas dan peran ibu. Kewajiban ibu yang pertama yaitu mengurus keperluan rumah tangga, kemudian menyiapkan makanan untuk keluarga, dan yang ketiga yaitu mengatur rumah agar bersih dan nyaman. Dan yang terakhir haknya yaitu dihormati dan disayang anak-anak. Sama seperti tadi ayah ya, ibu juga berhak dihormati oleh kita sebagai anaknya dan juga disayang oleh anak-anaknya. Nah, ibu memiliki kewajiban yang berbeda dengan ayah tadi. Ibu mengurus keperluan rumah tangga, misalnya membeli peralatan seperti peralatan apa ya? Nah, peran ibu di sini kewajibannya yaitu berbeda dengan ayah. Nah, kewajiban ibu berbeda dengan kewajibannya ayah. Kalau tadi ayah mencari nafkah, nah, kewajiban ibu berbeda dengan kewajibannya ayah. Nah, kewajiban ibu tadi yang pertama yaitu mengurus keperluan rumah tangga, seperti misalnya memberikan keperluan kita, keperluan untuk makan, keperluan untuk pakaian, kemudian keperluan untuk pulsa dan lain sebagainya. Itu merupakan salah satu juga kewajiban seorang ibu. Nah, yang berikutnya yaitu menyiapkan makanan untuk keluarga. Di sini seorang ibu juga memasakkan makanan untuk kita. Nah, inilah yang merupakan salah satu peran ibu kita di rumah. Dan yang terakhir, mengatur rumah agar bersih dan nyaman. Nah, ibu kita juga membersihkan rumah agar kita nyaman dan juga bisa merasakan kebersihan dan ketenangan ketika beraktivitas. Tetapi meskipun begitu, tidak sedikit juga ada seorang ibu yang membantu ayah untuk mencari nafkah.
Selanjutnya yaitu tugas dan peran anak. Nah, ini adalah tugas dan peran kita sebagai seorang anak. Kita memiliki kewajiban yang pertama yaitu belajar dan juga mengerjakan tugas. Yang kedua yaitu merapikan mainan. Jadi apabila Salih dan Salihah memiliki mainan, boneka, ataupun yang lainnya, buku-buku mungkin. Nah, semua itu harus kita kembalikan kepada tempatnya masing-masing ketika kita sudah memakainya, agar terlihat bersih, rapi, dan juga nyaman dilihat. Nah, yang terakhir yaitu membantu membersihkan rumah. Nah, seorang ibu tentunya akan kesulitan apabila harus membersihkan rumah sendirian. Nah, seorang ibu juga pasti memerlukan bantuan kita. Oleh karena itu, kita sebagai anaknya, kita juga harus membantu orang tua kita untuk membersihkan rumah. Boleh menyapu, boleh mengepel, membantu mencuci piring, atau membantu apalagi kira-kira Salih dan Salihah? Ya, benar, membantu menyiram tanaman seperti Dayu tadi, dan lain-lain sebagainya. Nah, itu semua adalah peran kita sebagai seorang anak. Kita adalah disayangi oleh orang tua. Dan yang kedua yaitu dicukupi kebutuhannya. Nah, sampai sini apakah Salih dan Salihah sudah paham? Sepertinya sudah paham. Oke. Kita lanjut ya. Nah, Salih dan Salihah, pembelajaran kita cukup sampai di sini. Jadi ini adalah tugas PKM pada pertemuan hari ini, yaitu 24 September. Jadi Salih dan Salihah nanti mengerjakan tugas pada halaman 136. Tetapi sebelum itu Salih dan Salihah harus membaca teks yang ada pada halaman 135 terlebih dahulu ya, agar Salih dan Salihah dapat menjawab tugas pada halaman 136 dengan baik dan benar. Lalu setelah itu minta tolong ayah dan bundanya, ayah bunda tolong fotokan tugas kakak, dan juga meminta tolong ayah. Lalu setelah itu Salih dan Salihah meminta tolong kepada ayah dan bunda untuk memfotokan tugasnya. Kemudian minta tolong juga kepada ayah dan bunda untuk menguploadnya di Google Classroom. Pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan juga membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.